Yo guys, balik lagi sama gue di channel Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi seputaran Bitcoin dan menjelang dengan expirednya Bitcoin option ya di tanggal 30 Desember ini. Dan saya akan bahas sekilas mengenai Sushi. Jadi banyak banget yang nanyain Sushi ini apakah bisa naik lagi atau tidak dan beberapa targetnya. Oke guys ya, jadi langsung aja ke inti videonya. Ini Bitcoinnya ya. Sayangnya kemarin ya, potensial ketika dia hit di kisaran 47.400-an di sini ya, kita melihat ya, semoga dia bisa melanjutkan kenaikannya kurang lebihnya ke kisaran 49.000 dolar gitu, baru melanjutkan penurunan. Ya, cuman kita istilahnya nggak dikasih napas ya teman-teman sama pergerakan si Bitcoin. Dia cuman up sampai kisaran 48.000 saja, lanjut turun lagi teman-teman. Dan inilah yang saya infokan kemarin ya, karena memang pertanda yang kurang bagus untuk si Bitcoin ya, dia membentuk yang namanya lower low, kemungkinan dia akan up ya, kan kemarin kisaran 49.000, cuman memang dikasih nafasnya cuma sampai 48.000 saja, lanjut turun lagi. Nah, skenario yang ini yang kita istilahnya wanti-wanti dia lanjut turun gitu teman-teman. Cuman memang dia upnya cuma dikit, cuman ke sampai 48 ribuan yang sebelumnya menjadi resisten, support dan menjadi resisten kembali gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang gimana hubungannya dengan yang namanya Bitcoin option yang akan expired besok ya, tanggal 31 Desember teman-teman. Nah, di sini webnya itu coinoptiontrack.com teman-teman ya. By the way, di sini saya expire-nya ketik ataupun pilih yang tanggal 31 Desember 2021. Nah, di sini ada put open interest. Kalau open interest ya, totalnya teman-teman ya. Dan di sini ada max pain price ya untuk si Bitcoin, yaitu adalah 47.000 dolar teman-teman. Nah, intinya max pain price itu ya simpelnya ya guys ya. Simpelnya itu adalah istilahnya titik terendah lah ya untuk harga ataupun target harga si Bitcoin. Jadi max pain price itu ya istilahnya titik terendahnya lah, kurang lebih seperti itu, dan ini bisa berubah-ubah. Nah, jadi posisi sekarang ya dilihat itu kisaran 47.000 dolar. Nah, istilahnya ya mendekati dengan Bitcoin option yang expired. Kemudian kita lihat max pain-nya itu teman-teman ya. Biasanya memang untuk harga si Bitcoin itu ditekan untuk mendekati si max pain-nya ini, atau bermain di kisaran max pain-nya teman-teman. Kurang lebih seperti itulah ya untuk simpelnya, gambaran simpelnya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi nih untuk Bitcoin. Nah, kemudian kita lihat memang si Bitcoin ini bermain di kisaran 47.000 dolar kemarin ya teman. Kemudian sekarang ini didorong lagi, tadi ditekan lagi sampai 46 ribuan ya teman-teman ya. Sekarang bermain di kisaran 46 ribuan. Nah, kalau memang kita hubungkan dengan technical analysis Bitcoin sekarang ya, ini adalah strong supportnya dia, area strong supportnya dia yang box warna kuning ini itu di kisaran 45.500 sampai kisaran 46.800 dolar ya. Jadi ini potentially ya teman-teman ya, biasanya melakukan akumulasi ya, mungkin itu whales kah ataupun trader lah dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ya, tiap kali dia hit di area sini ya, market ini rebound teman ya. Jadi buat kalian mungkin yang kemarin ini harganya udah up belum melakukan akumulasi, bisa melakukan akumulasi kembali di kisaran istilahnya ini akumulasi area pertama teman-teman. Tentunya di bawahnya itu ada kisaran 44.000 dolar, 42.000 dolar, 40.000 dolar ya teman-teman. Support penting isi Bitcoin. Cuma memang sekarang kita bermain di area support pentingnya, karena kita bisa lihat secara historical ataupun sebelumnya, tiap kali dia hit di area sini market rebound teman-teman. Kita bisa lihat di area sini, tiap kali dia nyentuh area ini atau box warna kuning ini market rebound. Jadi mungkin ya kita bisa melakukan akumulasi pertama di area ataupun sekitar area ini ya. Akumulasi pertama artinya namanya juga akumulasi, kita tidak all in, kita mengeluarkan istilahnya beberapa persen dari total dana kita yang kita untuk bermain di kripto ya. Jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman. Tentunya kalian bisa dior kembali, analisa kembali, dan juga kalian bisa bagilah berapa persen yang kalian ingin akumulasikan di kisaran box warna kuning ini gitu teman-teman. Sedikit gambarannya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi terakhir memang kita lihat dari segi technical analysis pun ya, dia membentuk yang namanya double top ya, kemudian dia drop ya teman-teman ya, bahkan ngejar ke box kuning ini. Jadi potentially seperti sebelumnya nih ya teman-teman, seperti sebelumnya ya. Semoga kali ini ya mendekati Bitcoin option expired, dia terdrop signifikan seperti ini ya. Semoga going up kembali setelah hit di kisaran box warna kuning ini ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Dan RSI-nya time frame 4 jamnya juga sudah masuk area oversold nih tuh teman-teman, sudah masuk area oversold. Oke, kita bandingkan aja dengan
sebelumnya ya, sebentar. Ya guys, kita bisa bandingkan price action dengan si RSI-nya. Ketika RSI-nya di area sini di kisaran 37 ya, kisaran-kisaran 37, market ataupun price-nya ini bottomnya itu di kisaran 45.600 dolar di kisaran. Nah, kemudian di sekarang ini dia sudah oversold teman-teman ya, di kisaran 27 lah, let's say ya. Dan ini bottomnya itu di kisaran 45.800-an. Jadi kita bisa lihat untuk bagian, jadi kita bisa sekilas lihat ya, proyeksinya seperti ini teman-teman. Dan untuk harganya atau price actionnya seperti ini. Jadi adanya hidden bullish divergence, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lihat nih ya, kita bisa lihat untuk bottoming dari price action cenderung mengalami kenaikan di sini bagian bottomnya. Kemudian di RSI-nya ini membentuk yang namanya lower low. Ya, jadi ini adanya hidden bullish divergence ya. Jadi memang hopefully ya teman-teman, ini bisa berdampak ketika memang Bitcoin ya bermain di kisar-kisaran box warna kuning ini ya, mungkin sideways untuk melanjutkan penguatannya. Memang setelah dia bermain di kisaran ini dan adanya bullish divergence ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya untuk si Bitcoin time frame 4 jamnya. Jadi semoga aja dia bermain ataupun sideways terlebih dahulu di sekitar 45.800-an sampai kisaran 46.600 dolar lah, kisaran-kisaran itu. Semoga dia masih bermain di kisaran itu sideways sebelum melanjutkan penguatannya kembali teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk bahasan si Bitcoinnya. Oke, kemudian untuk Sushi sendiri ya. Nah, Sushi ini kita bisa lihat ya, di sini sebelumnya menjadi beberapa kali yang menjadi support dan resisten. Garis warna merah ini itu di kisaran 142.000 rupiah teman-teman ya. Dan beberapa support bawahnya terdekat itu di kisaran sini ya teman-teman ya. Sebentar saya pakai brush biar lebih enak. Oke, di kisaran 115.000 ya, di kisaran sini. Next lagi di kisaran 100.000 ya teman-teman. Jadi itu adalah dua support terdekat yang sebelumnya menjadi support dan resisten juga untuk si Sushi ini sendiri. Dan strong ataupun key supportnya dia itu di kisaran 70 ribuan sampai 75.000 rupiah di kisaran sini. Oke, ini adalah strong ataupun yang kita bisa bilang ya key supportnya dia. Lalu kemudian ini adalah support 1 dan ini support kedua. Oke teman-teman ya. Dan sekarang dia lagi testing untuk EMA 21 nya time frame 4 jam by the way, itu di kisaran 125 ribuan lah teman-teman. Jadi kita bisa lihat di area situ juga sebelumnya nih ya. Tuh, sebelumnya menjadi area support juga. Ya, jadi ini potensialnya menjadi support terdekat. Sebelum kita bisa lihat kalau memang dia terdrop efek Bitcoin lebih dalam di ke beberapa area support dan bahkan key-nya. Cuman memang ya nggak sampai sedalam inilah ya harapannya. Cuman memang ada potensi untuk terdekatnya itu di kisaran 125 ribuan. Kemudian di kisaran 115 ribuan dan next di kisaran 100 ribuan. Jadi ini adalah 3 target. 1, 2, 3 adalah 3 target support untuk si Sushi ya. Ketika memang dia udah going up ya, rally, kemudian dia koreksi. Nah, kemudian kalau kita pakai Fibonacci sendiri teman-teman ya. Ini ya guys ya, kalau memang kita pakai Fibonacci sendiri seperti ini, kurang lebih gambarannya sama tuh. Kurang lebih gambarannya sama persis seperti yang tadi saya tarik garis ini. Ya, teman-teman, bahkan di area sininya juga tuh. Ya. Oke, teman-teman, di kisaran 125.000 itu ada retracement 0,2 ya, teman-teman, di kisaran situ. Nih di sini. Tuh, pas banget kan tuh. Oke. Kemudian ada di retracement 0,382 atau sekitar 164 ribuan di sini. Next lagi di retracement 0,5 atau sekitaran 108.000 dan lebih bawahnya lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 100.000. Ya, jadi itu tepat sekali dengan beberapa area yang tadi sudah saya infokan dengan tarikan garis sederhana melihat untuk support dan resistance sebelumnya. Nah, kemudian ketika ditarik pakai Fibonacci juga area-area itu lagi yang kita bisa temukan untuk golden ratio ataupun target penurunan si Sushi ini sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali. Ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman yang nanyain ya, Sushi potentially bagaimana ya. Mungkin dia akan koreksi terlebih dahulu karena sudah rally ya. Dia retest dulu teman-teman ya. Retest paling bagus ya gimana? Ya retest cuma sampai retracement 0,2 ini atau bahkan cuma sampai retracement 0,3 ini. Ya, jadi ketika going up dia cuma sampai sini up, atau dia begini retest lanjut up lagi teman-teman. Itu udah paling bagus sekali lah ya. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk beberapa target resistance nextnya lagi itu di kisaran 161 ribuan sekitaran itu. Next lagi di sekitar 174 ribuan dan di sekitaran 190 ribuan teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa target resistance dan beberapa target support untuk si Sushi ya, jangka pendek sampai jangka menengahnya. Oke, jadi itu sekilas aja teman-teman untuk bahasan Bitcoin dan Sushi. Dan kemudian webnya ini adalah coinoptiontrack.com teman-teman, buat kalian bisa lihat ya max pen price-nya, kemudian put dan call open interest-nya.
teman-teman. Ya, jadi ini kalian nanti bisa kunjungin juga ya untuk websitenya, teman-teman, buat lihat max spendnya di kisaran berapa dan lain sebagainya. Tentunya disclaimer, ini juga bukan patokan 100%, cuman memang ini menjadi salah satu bahan untuk kita bisa melakukan analisa, teman-teman ya. Nah, kemudian terakhir sebagai penutup video kali ini ya, kalau misalkan kita lihat untuk bagian Januari mendekati akhir-akhir bulannya, itu max spendnya itu di kisaran 55.000. Jadi hopefully memang di bulan Januari nanti market bisa going up kembali, istilahnya ngepam lagi lah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya ini disclaimernya ya, ini bisa berubah-ubah tergantung dengan call open dan put open interestnya teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas bahasan saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video saham profit.